Halo guys, this is 3-in-1 Podcast. Kenalin, aku Udil. Aku Dianta. Aku Adel. Hari ini kita mau bahas apa sih guys? Nah, jadi hari ini tuh kita mau bahas culture shock atau realita selama hidup di Bandung tuh kayak gimana sih? Kan banyak banget nih orang-orang di luar Bandung tuh yang bilang kalau Bandung berekspektasi tentang Bandung tuh yang indah sekali. Iya, indah. Nah, gimana Teh Udil? Kalau aku tuh dulu pernah tinggal di Bandung Timur. Nah, culture shock waktu aku pindah ke Dago ya, aku tinggal di Dago Atas sekarang. Itu kayak pelosok ya rumah saya, sangat pelosok dan nanjak-nanjak terus jauh. Terus jauh juga ya ke jalan raya, agak jauh ke jalan raya. Cuman di Bandung Kota tuh enaknya banyak kafe-kafe yang buka, apalagi sekarang tuh kafe-kafe di Bandung tuh semakin berkembang dan banyak tempat-tempat yang unik. Kalau kalian gimana nih pengalamannya? Kamu deh pendatang gimana? Ya, Kalau aku pendatang baru. Jadi kebetulan aku tinggalnya di daerah kabupaten gitu ya. Seperti yang mungkin teman-teman di luar sana ada juga yang tinggal di Kabupaten Bandung. Jadi Saya kabupaten juga. Jadi kalau di kabupaten tuh sebelumnya kan karena banyak pabrik gitu kan. Jadi ya polusi sih lebih. Polusi. Gitu. Terus juga jarang ada kafe-kafe culture gitu kayak di kota Bandung gitu. Terus kan kebetulan aku sekarang kuliahnya pas di kota Bandung. Ternyata beda banget gitu. Ya bedanya apa tuh bedanya? Ternyata bisa nongkrong sana sini. Ternyata banyak juga tempat-tempat yang bagus gitu selain kayak kafe gitu kan. Terus juga aku baru tahu ternyata emang indah sih guys, jujur emang indah sih kota Bandung itu gitu. Jujur. Orang-orangnya juga indah-indah. Wah, jelas itu mah banyak akang teteh nu uga tulis di kata Rasep. Kan ingat Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang. Iya, kalau ngopo. Stop. Oke, lanjut. Kalau dari kakak Adel, kalau aku kan kebetulan tinggalnya di Bandung tengah banget. Jadi Bateng. Ya, jadi emang benar-benar kata Teh Udil tadi sekarang tuh lagi banyak banget kafe-kafe baru di Bandung yang mostly culture. Terus mereka juga punya harga yang affordable. Tapi emang kalau di Bandung tuh kalau misalkan ada kafe baru buka di minggu pertama tuh pasti Rame. Selalu rame sih di mana-mana, apapun yang baru buka pasti rame banget sih guys. Iya, apalagi kalau FYP tuh di TikTok pasti langsung diserbu FOMO lah ya. Tapi nggak apa-apa, FOMO-nya bagus, jadi membantu usaha orang lain gitu. Kayak kata orang-orang sih apapun ada di Bandung. Ya semuanya ada di Bandung. Real. Surga dunia adalah Bandung katanya. Tapi menurut kalian ya, apakah memang Bandung seindah itu? Kalau menurut aku ya, sebenarnya mungkin karena udah dari lahir di Bandung, terus banyak ke tempat-tempat juga, kayaknya nggak gimana orang ekspektasiin deh gitu. Mungkin ada indah itu di beberapa tempat guys. Kalau misalkan kalian mainnya tuh kayak daerah Lembang ke atas atau ke Pengalengan yang benar-benar alam gitu. Emang di situ tuh banyak yang indah-indah banget. Terus udaranya juga masih dingin. Iya, sejuk. Terus lingkungannya bagus. Apalagi banyak kebun teh. Jadi kan kayak seger aja gitu ya. Terutama di Ciwidey sih. Iya sih. Iya benar. Karena itu jalannya mulus banget. Kalau kata orang katanya Ciwidey itu Swissnya Bandung gitu. Kalian pernah nggak sih ke Ciwidey? Iya, yang pasti belum down the line. Komen itu asli sih emang bagus banget jujur. Dan Pengalengan sih lumayan lah. Apalagi kalau kesananya tuh sambil pakai motor berdua. Iya berdua. Wajib pakai motor. Iya wajib pakai motor sih itu kayaknya kalau kesana. Ya kalau pakai otopet lama dong, nggak nyampe. Tapi dari kalian ada nggak rekomendasi tempat di Ciwidey gitu? Karena aku nggak pernah ke Ciwidey, jadi aku nggak tahu ya. Rekomendasi tempat di Ciwidey banyak sih. Nah ini di mana tuh? Situ Pasenggang itu sumpah bagus banget, tapi ini saran aja ya, jangan datang pas weekend. Kenapa? Karena penuh. Macet. Jadinya kayak piknik bareng keluarga yang lain gitu. Itu. Kenapa ngajarin aja? Datangnya ada pasangan campur urusan orang. Iya. Baru datang ya. Tapi kalian percaya gak sih sama salah satu mitos di situ Patenggang katanya? Oh iya. Kalau misalnya punya pacar, lagi pacar itu jangan ke situ Patenggang karena rawan putus katanya.
Wah, berarti itu bener guys mitos. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu. Aku dengar dari orang gitu. Iya, tapi kayaknya bener deh itu. Kenapa? Soalnya saya merasakan sendiri. Tapi Saya- ini dia nggak benar berarti Oh, ini dia. tergantung amal ya. mungkin putusnya itu ada yang putus emang beneran putus pacaran, ada juga yang putus terus melanjutkan ke sahabat selanjutnya gitu. Jadi Iya benar. mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau misalkan selain itu ya, rekomendasi kafe-kafe di Bandung yang menurut kalian tuh enak banget pokoknya worth it gitu. WFC deh, buat WFC dulu. Buat WFC sih aku di Berry sih. Tapi jujur aku waktu pertama kali ke Berry itu shock. Kenapa? Yang kasih penuh itu. Soalnya aku kan emang jarang banget buat Bacanya beri apa beri sih? Berry nggak sih? Beri dan Beri nggak cafe. sih? Berry, oh salah. Beri salah. cafe. Berry cafe gitu. Terus Alamatnya di mana ya? Belum dikasih tahu. I don't alamatnya. know, di dekat Jalan Pahlawan deh kalau nggak salah itu. Karena kan aku emang jarang nongkrong dan WFC gitu karena aku tipe yang emang lebih sering ngerjain apapun di rumah itu atau di kamar gitu. Ada yang sama gak sih teman-teman di rumah? Iya sih, Kayak- aku juga kadang gitu. Kalau misalkan dari aku, karena aku sering ke Third Space ya namanya, itu makanannya enak banget sih, worth it. Terus harganya juga affordable, apalagi buat mahasiswa yang sedang menghemat dan kayak pengen santai-santai manja gitu ya. Setelah dihantam tugas Ya. bejibun, kan Third Space aja guys. Tapi Third Space tuh ada kurangnya tau. Apa? Wifi. Oh iya benar. Tapi aku bisa kok connect ke wifi-nya. Minta aja ke abang-abangnya pasti dikasih. Itu makanannya enak, minumannya juga enak, tempatnya juga enak. Pokoknya semuanya worth it lah menurut aku. Itu kalau kalau kalian nyari cafe yang culture terus vintage dan enak buat WFC itu aku rekomendasiin Ekara sih, yang di Buah Ekara. Batu, wajib yang di Buah Batu. Oke. Itu tuh tempatnya enak banget guys. Kalian kebetulan mereka itu buka dari pagi sampai jam 2 malam. Terus wifi-nya juga benar-benar lancar banget karena yang di bawah sama yang di atas itu beda koneksinya gitu. Terus makanan-makanannya juga enak-enak banget. Itu cocok banget buat kita yang emang mau diem di kafe lama gitu. tapi ada sih yang biasanya kan kalau kafe di Bandung tuh terkenalnya kan murah dan lain sebagainya. gitu. Aku ada satu rekomendasi ke kalian yang wajib didatengin. Itu Apa tuh? ada Catujuh Cafe. Itu Iya. real murah guys. Tempatnya Harus juga datengin. enak sih. Iya, Kayak buat adem gitu, nongkrong-nongkrong gitu loh. Apalagi buat ngobrol-ngobrol kayak kita sekarang ini. Terus culture yang ada di Bandung itu biasanya kalau kita ke kafe-kafe juga pasti sekalian foto box itu wajib Bener, gak sih kalian? bener. Itu mau sama teman, mau sama pacar, mau sama keluarga, Sama tapi mau sulit mantan, sama mantan. HTS. Iya, foto box itu wajib banget guys di sini, apalagi kalau kalian lagi ke kafe-kafe. Nah, foto box di situ banyak banget, pokoknya Banyak banyak yang baru buka juga ya. Betul. Mulai dari yang temanya lift ada, yang Ada. temanya lift, ada yang Bandara, airport, iya, di ada. bandara ada, terus ada yang temanya rumah nenek Iya, juga iya, ada. Rumahnya segala ada lah ya. Real Nggak Bandung ada. itu terkenal dengan Tapi kalau serba kalian ada. pernah nyoba foto booth di mana tuh? Foto box di mana? comment down below. Komen di bawah ini. ya, betul. Terus apalagi nih kalau misalkan ke kafe, biasanya kalian tuh cari apanya sih? Apakah yang harganya murah, terus makannya enak, atau yang penting tempatnya estetik aja? Oh, tempatnya sih, karena buat Oke. foto-foto ya, itu wajib banget foto-foto Iya, kalau aku. selain tempatnya juga lebih ke keramahan staff-staffnya gitu ya, karena bener Latin. Bandung tuh katanya tempat orang yang ramah Ramah-tamah, lemah lembut. Iya, sampai kalau misalnya kita bertemu dengan orang dari luar Bandung nyebut aku baper gitu. Aku kamu, padahal itu Ya. sebenarnya normal Dibanding aja, biasa aja ya. biasa aja di kita. Iya. Jadi jangan baper sama orang Bandung. Iya. Easy ini. Korbannya sama orang Bandung. Tapi kan kita semuanya orang Bandung. Iya, kita Iya lagi. Berarti gak apa-apa sih kalau baper sama kita, gak apa-apa. Pengecualian. kenapa kan nggak apa-apa, baper semikian belum. Iya. Kalau sama-sama jomblo nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan udah punya pacar, ketemu orang Bandung tiba-tiba baper lah, itu nggak boleh, nggak boleh. Benar. Tapi kalau misalnya nih kalian ketemu gitu sama orang yang misalnya Odil dari Bandung terus aku dari bukan dari luar Bandung gitu kan. Kadang-kadang kita bahasanya tuh suka nyampur Oh, iya. gitu. Benar. Takutnya kalian kayak kenapa sih orang Bandung tuh
nyampur-nyampur terus ngomongnya karena karena tuh kan Iya, karena kita tuh kalau aku sendiri ya, aku dari Korea yang emang bercampur gitu kata bahasanya. Kadang-kadang kalau lagi Sunda, kalau lagi Indonesia, Iya. kadang juga nyampur, makanya pabaliut. Pabelit ya, Makanya pabelit. pabaliut gitu. Gitu, kalau dari kakak Kalau ada aku di pengalaman rumah, nggak kira-kira? Kalau aku di rumah tuh kadang ngomongnya pakai bahasa Indonesia sama Sunda, jadi nyampur-nyampur. Terus kadang kalau misalkan gak sengaja ya ketemu orang Jakarta ya, kata gua mah sih mending lu. Jadi logat-logat Sundanya tuh masih ke bawah gitu Iya. ya. Cuman ya itu tuh adalah satu hal yang seru sih menurut aku, karena kita bisa nyampur-nyampurin bahasa. Terus kan orang-orang di luar Bandung juga jadi tahu kosakata baru, dan kita pun jadi tahu kosakata baru dari orang luar Bandung gitu. Tapi kadang-kadang kitanya sendiri juga nggak tahu Iya. artinya apa itu. Soalnya bahasa Sunda tuh Ada bahasa yang tua, ya bahasa kolot ya. Iya, bahasa kolot. Ada yang bahasa kasar, ada yang bener-bener lembut. Iya. Misalkan nih, makan tuh bahasa kasarnya dahar. Nah, kalau bahasa lembutnya neda. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya banyak banget kosakata Sunda yang menurut aku agak susah dihafalin Iya, juga tapi sih. menurut kalian berpengaruh gak sih kira-kira sama keseharian kita? Udah dari kamu deh. Maksudnya gimana? Kayak kan kita sering ngomongnya tuh Indo Sunda gitu. Ada pengaruhnya gak sih kayak, duh ngomongnya jadi gak enak nih ngomong Ada. Sunda, apa mau Indo sih gitu. Ada. Mungkin jadi lebih ke gimana orang lawan bicara kita nerima itunya nggak sih? Karena kita kan misalnya campur ini bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Tapi si orang ini tuh bisa jadi nerimanya tuh gak sesuai sama apa yang kita tujuan dari awal gitu. Tuh gak sih biasanya? Iya sih, iya benar. Tapi ya berpengaruhnya itu karena jadi campur-campur. Apalagi kalau misalkan lagi formal presentasi tiba-tiba kecampur bahasanya Iya. tuh agak, aduh ini mulut bisa diem dulu gak nih gitu. Iya lagi, iya bener-bener. Refleks. Sering banget kayak gitu. Tergantung kita mengontrolnya Iya. sih itu. Tapi kita even pakai bahasa Inggris pun nadanya tetap bahasa Sunda. Sunda. Contohin deh, contohin. How are you? Nah, gitu. Tapi itu nggak. Oh ya, urang. Nah, kadang-kadang suka gitu kayak urang sih kayak urang sih gitu. Jadi ada nada itu sendiri. alright. Iya, jadi Sunda tuh kayak punya logatnya tersendiri gitu, atau kamu mah ini gimana sih gitu. Iya ya, Logat tersendiri. logat beda unik gitu ya, sama halnya kayak misalnya bahasa Jawa pun kan punya logatnya tersendiri. Sunda pun juga sama. Cuman kalau aku nih ya, kalau aku keseringan ngomong bahasa Sunda, nanti jadi gini. Contohnya, badai ka mana? Jadi itu apa sih gitu kan? Kenapa sih kamu ngomongnya kayak gitu? Gak tahu, makanya kayak kalau misalkan kita keseringan ngomong bahasa Sunda tuh otomatis terunduh itu si logat-logatnya. Atau enggak kalau misalkan waktu kecil nih kalian mau main sama teman yang ternyata kayak Adel main ini Ya, gitu. keren banget logatnya tuh selalu pakai logat yang sama. Iya bener lagi. Dia tuh sama aku. Selain main apa deh kalian suka keceplosan misalkan tiba-tiba logat Sunda? Kalau ngomong pas marah sih ya. Iya pasti sih. Biasanya harus disebutin emang. Jangan dong. Jangan dong. Tak boleh. Nanti ditetet anak-anak bahaya. Tapi kalian kalau misalkan nih kita kan orang Sunda, terus ketemu sama orang-orang yang misalnya orang Jakarta, itu kan pasti beda banget ya. Dari nadanya. Kalian suka kayak insecure gitu gak sih? Atau kayak merasa jadi kayak rendah gitu? Enggak. enggak sih. Bukan rendah Bangga gimana menjadi ya? Sunda. Iya, kayak maksudnya Sunda pride. Tapi kan walaupun kita nih sekarang di Bandung terus orang pakai bahasa Sunda, tapi kan banyak juga anak-anak yang nongkrong siang tuh pada orang Sunda tapi ngomongnya udah lo gue gitu. Iya lagi. Kasian itu. Nah, kalian suka ngerasa kayak iya cuman aku ini yang cuman pakai bahasa aku kamu gitu. Insecure gitu nggak? Enggak sih. Enggak Biasa aja sih. Karena udah terbiasa ngomong aku kamu. Terus kalau misalkan tiba-tiba lo gue jadi aneh, nanti lidahnya terbelit-belit lagi. Pabelit. Iya lagi. Lagian Nggak tuh aneh mereka bisa ya bilang lo gua tapi nadanya tuh emang bukan Sunda gitu. Oh iya, ada sih memang gitu. beberapa orang Sunda nih, tapi pas ngomong bahasa Jakarta Jaksel gitu, nggak kelihatan kayak orang Sunda. Idenya. Tergantung lidah nggak sih? Which is. Tergantung lidah gak sih? Iya. Di bagian lo guanya itu sih. Karena kita nggak cocok berarti pakai Iya, bahasa iya. Jaksel, udah Sunda aja. Sunda nih. Ya itulah keunikan orang-orang Bandung. Terutama kalian pernah nggak sih dulu
gak dulu atau mungkin kapan lah ke Braga. Aku jujur sih Pernah. dari dari tempat tinggal aku ke kota Bandung tuh ada apa ya disebutnya culture shock kali ya. Culture shock. Iya, kayak oh ternyata di Braga tuh banyak yang minta waktu kita ya, padahal kita minta waktu dia aja susah. Itu oknum nggak sih? Misalnya apa? Misalnya apa? Oh, yang aku minta pernah waktu? nih ya kan, Pernah maksud di kamu dulu itu kan yang Iya, sangat iya, mau. iya. Aku pernah di dulu lagi main sama temen aku gitu. Ke Braga, mau pulang, pas di jalan tiba-tiba diintin gitu kan sama ada cewek gitu. Dia tuh ngomongin apa kalau nggak salah tentang panti asuhan gitu. Iya, Ya udah kan pasti. kita aduh kalau tentang panti asuhan kan aduh gak enak Berempati, nolaknya jadinya gitu, iya. berempati. Nah setelah itu disodorin lah kayak buku agak tebal gitu loh, kecil kayak oh aku pikir oh mungkin dia ngasih lah. Aku lagi enggak buku gitu loh. Terus pas aku baca kan fokus baca nih. Gak lama kemudian terdengar suara kayak gini. Untuk dapetin buku itu nanti bayar 100.000 ya kak. Loh apa? Jadi kan Tiba-tiba ya. hah bayar 100.000 dari situ kita. Oh gitu kak. Oh iya kan maaf kita buru-buru ya. Langsung kayak muter balik yang harusnya tadi pulang, muter balik. Nunggu dulu sampai ujung, tau nggak kayak winglog gitu. Sampai ujung di situ kita lihat dulu ke belakang. Kayaknya udah pulang belum ya, udah pergi loh ya. Pas lihat udah pergi, balik lagi muter lagi. Ternyata ketemu lagi sama tetehnya nih. Tapi jadi kalau aku risih sih kayak nggak dikasih tahu dari awal tiba-tiba harus bayar itu. Bahkan kita nggak niat membeli barang itu gitu. Kenapa tiba-tiba disuruh kenapa tiba-tiba ditodong harus bayar 100.000 kan? Ya, gitu itu Karena, shock banget. Ya aku aja yang orang Bandung sendiri gitu. Kalau misalkan ada yang tiba-tiba nawarin promosi kayak gitu emang risih. Karena mereka itu kadang nggak tahu tempat, nggak tahu waktu. Walaupun orang lagi buru-buru juga tetap. Oh iya. Kakak cuma 5 menit, cuma 2 menit. Bohong guys, itu nggak 5 menit. Ya, Nggak 5 menit. Dan kalau misalnya kalian dia udah terlanjur ngejelasin 10 menit, terus kalian nggak beli itu aneh banget ya. Wajib iya. gak sih harus beli malah. Ya, jadi kan nggak enak gitu ya. ditolak dari awal gitu. Iya kan. Jadi kalian kalau misalnya nanti dateng kok berarti harusnya ini ya langsung oh enggak kalau lagi ada buru-buru. Iya, lagi aja, alibi ditunggu aja. atau enggak ya udah nunggu gitu. Kalau aku alasannya dia tanya. Harus ditolak dari awal ya, jangan pas sampai tengah-tengah Iya, kamu udah betul. saling sayang terus baru ditolak. Aduh. Kayak kan Aduh. Nah itu tuh salah satu hal yang sangat mengganggu sih, apalagi kalian dari luar Bandung gitu. betul sih. Jadi kalau misalnya kalian ke Bandung mungkin harus statue selain setelan culture harus setelan cuek. Setelan cuek. Iya sih. Maksudnya gimana tuh? Kayak ya yang tadi yang di kalau misalkan kalian ke Braga gitu harus berani untuk oh sorry kak kita lagi ada apa. Jangan jadi people pleaser. Aduh Tolak aja langsung. Kalau misalnya ada yang datang, kakak spill skincare-nya kakak. Itu nggak apa-apa sih ya, kalau skincare kayaknya nggak apa-apa nggak sih? facial wash. Iya, aku pakai ada aja. Nanti ini kan gak di handle. Dari kakak ada lah apa nih yang guys yang pelajaran dari culture shock di Bandung. Nah kalau aku tadi statue harus jalan cuek. Kalau dia udah Ya deh kamu dulu dia. Aku kalau misalkan ada yang datang kayak gitu, pertama pasti poker face, masang muka jutek kayak saya lagi buru-buru, jangan diganggu. Gitu, jadi biar kayak "Ih, kakaknya galau gak mau ditawarin lagi gitu. Selain nawarin apa sih tadi kamu buku ya? ya Kalau aku sih ngalaminnya ini nggak disuruh beli sih, cuman kalau misalkan lagi ke tempat belanja kayak Bormayang gitu, tiba-tiba kayak kak ini ada produk terbaru dari kita, diminum kan nggak enak ya, nolak ada minum haus, ya udah saya minum haus minum ya, bukan haus kualitas. Ya udah kan diambil minum, pas sudah diminum tiba-tiba iya kak, jadi kita udah mengeluarkan produk baru harganya segini, asalnya ramah ya, cuman pas aku bilang oh nggak dulu kok kayaknya langsung ya udah kak makasih ya untuk waktunya gitu. Nah makanya sebelum dijudesin sama Iya, mbaknya, saya harus judes itu. kita Kasih yang judes. Ya benar. kita yang judes duluan aja gitu. Ya kalau dari aku nih. Kalau dari aku nih, karena ini mah aku pribadi ya. Kalau aku itu kan kalau misalkan jalan atau apa tuh karena selain rabun juga emang karena judes. Jadi emang aku tuh ngejudesin duluan gitu. Iya.
Jadi biar orang-orang tuh yang tadinya mau nawarin teh jadi males gini, males si tetenya Iya. judes gitu sih. Jangan kira semua orang Bandung judes, bukan karena judes tapi karena Iya, nggak karena pakai takut kacamata. ditawarin. Iya. Karena nggak pakai kacamata. Nggak semua orang, nggak orang Bandung aja sih maksudnya. Semua orang yang ada di dunia ini mungkin ya. Nggak selalu judes karena emang personalnya judes, karena nggak pakai kacamata aja. Soalnya matanya silindris mungkin atau burem gitu ya. Tapi mungkin kalau kalian memang seneng gitu untuk berinteraksi itu it's okay gitu, karena mungkin mereka pun ya melakukan pekerjaannya gitu kan. Terus ada apa lagi nih kira-kira pelajaran yang dari culture shock di Bandung? Realita di Bandung tuh apa sih? Harus turunin ekspektasi si Juji. Iya. Karena sekarang di beberapa kota pun ada banjir atau apa gitu. Emang Bandung tuh indah, tapi hanya di bagian-bagian tertentu. Misalnya Dago itu kalian Dago enak Pride. sih gitu ya. Jadi kalian harus bisa menurunkan Ekspektasi kalian. gitu. Padahal kan enggak juga sih, bisa aja, tapi ke wilayah-wilayah tertentu gitu ya gitu. Terus juga kalau di Bandung nggak semuanya berpakaian culture, jadi senyamannya kalian aja kebebasan berekspresi. Kalau kelompok mungkin ada beberapa kelompok kayak tim culture, tim skena sama culture beda gak sih? Sama, skena tuh perkumpulannya. Oke. Nama Tim perkumpulannya. culture, terus tim The Nurus, ada tim clean outfit, aku tim clean outfit ya. Star Boy apa? Starboy, Ya, ada Starboy. Starboy. Sebenarnya ya yang penting be yourself aja sih, senyamannya kalian. Nggak misalnya di Bandung orang-orangnya pada culture skena, jadi kalau ke Bandung wajib pakai baju culture, enggak. Sebagai orang Bandung asli juga kita ya udah sesuai gaya kita aja. Ya betul. Tapi emang sih kalau misalkan kalian yang ada di luar kota terus nyari-nyari baju yang culture, kaos biasanya, jaket, emang di Bandung tuh emang top Banyak ya. banyak banget brand-brand Bandung tuh yang bagus-bagus dari kualitasnya. Terus harganya juga affordable. Iya. Banyak jaket dan kaos yang emang brand lokal, tapi mereka tuh kalau di Indonesia tuh udah terkenal gitu. Di Bandung tuh banyak banget gitu brand-brand yang kayak gitu. jadi- Makanya mungkin banyak juga orang-orang dari luar yang datang ke Bandung tuh emang mau belanja barang-barang ini ya, culture-nya. Kayak itu katanya ada yang nanya kalau ke Bandung harus pakai jaket gelembung gak sih? Soalnya kan nggak gelembung nggak Bandung. Pakai sih sebenarnya kalau di Bandung itu kepake loh. Karena dingin. Iya, kalau malam juga kan dingin. Oke. Ya gelembung nggak Bandung. Tapi kalian punya nggak jaket gelembung? Aku bukan gelembung sih, kayak windbreaker gitu ada sih. Kayak jaket yang kalau buat ke luar negeri. Ah, negeri. Yang itu gede tahu gak sih? Tahu. Yang kulit Iya, gitu. I know. Jadi kalian jangan takut ke Bandung meskipun ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan realita, karena real guys, Bandung itu serba ada. Cewek-ceweknya juga cantik-cantik. Iya, itu mutlak sih. Cewek Sunda itu mutlak sangat cantik dan tampan. Oh iya, kalau kalian ada yang mau ke Bandung terus butuh temen main, ini kita calling. Nomor teleponnya berapa kak? Jadi tur 208 kapan kita jalan gitu passwordnya. Tapi yang ini aja ya, kalau yang udah punya pacar nggak usah, nanti dilabrak sebenarnya kayak aja trauma. Ya gimana? Aduh. Bisa seru banget ya hari ini obrolannya. Iya, nah ini siapa tahu jadi referensi gitu buat teman-teman yang mau ke Bandung tapi bingung harus kemana dulu. Nah, ada gak sih rekomendasi tempat yang harus pertama kali didatengin gitu? Kalau kalian mau Dufan versi lebih adem di dalam, gak kehujanan, gak kepanasan, kata SB. Apa? Trans Studio Bandung. Ya, Trans Studio Bandung. The Mall ya berarti mall. Mall. Pascal juga Pascal tuh. bisa. Yang agak hype. Terus kalau buat ke cafe mungkin, kalau buat ke cafe tadi sih aku rekomendasi ke Third Space. Esara sih. Kalian harus datang ke situ karena itu vintage banget dan Makasih loh. Ini jadi referensi juga buat saya ini sekarang. Aku belum pernah ke sana soalnya. ya itu nggak terlalu kayak banyak skena gitu dah. Maksudnya biasa aja gitu, netral. Bagus tempatnya. Kalau misalkan mau ke cafe wajib
wajib bawa temen sih, soalnya kan butuh foto-foto yang cantik dan estetik, jadi harus bawa fotografer gitu. Iya, dan tadi yang sudah aku promosikan ya di C7 Cafe. Buat di Iya, sini, ini worth it banget loh guys, tempatnya kayak adem banget, cocok buat nyantai-nyantai di sini. Daerah atas juga sih ya. Iya, daerah atas nih, buat yang kalian daerah-daerah atas dan belum tahu ada C7 Cafe, jangan lupa kalian mampir ke sini. dan cobain matchanya, enak banget guys. Iya, Aku benar. rekomendasiin matchanya. Minumannya enak-enak banget. Serius ini aku nggak bohong. Abang-abangnya juga ramah. Ganteng-ganteng. Ah, benar tuh. Kalau misalkan mau menyegarkan mata, pandangan, datang aja ke C7 Cafe. Udah dapet tempat yang enak, terus minumannya enak, terus mata jadi seger ya lihat yang cakep-cakep. Ini segar, ini juga segar. Fotonya bagus-bagus ya. Iya benar. Ya, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih kepada C7 Cafe yang sudah menyediakan tempat yang sangat-sangat nyaman untuk kita. See you guys On the next podcast. Ya.